waktu itu kita karena pengen bikin minuman coklat enak gitu ya, Betul. kita ngeracik sendiri, terus mulailah ngulik nih. Ternyata saya dapat dapat riset yang luar biasa di Google. Indonesia negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Tapi saya sendiri sebagai orang Indonesia nggak tahu. Kita kan taunya coklat itu biasanya dari Swiss, Betul. dari Belgia gitu ya. Jadi sebelumnya Choklatin Signature itu kita adalah bubuk minuman coklat premium yang memang bahan bakunya kami olah dari biji kakao, asalnya dari Sulawesi Selatan dan juga dari Jawa Timur. Nah, produksinya sendiri kita di Tangerang. Nah, selama ini kami tuh UMKM yang memang aktif dari bazar dan juga pameran-pameran. Kita lagi persiapan untuk ekspansi ke Jepang. Jadi kemarin juga memang lagi-lagi dapatnya dari pameran, terus ternyata potensial buyer dan mau repeat istilahnya ke jumlah yang lebih besar gitu ya. Ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Inspiratif. Tentunya akan menginspirasi warga Kota Tangerang dengan video-video yang akan mengupas mengenai bincang-bincang mendatangkan narasumber-narasumber pengusaha dari Kota Tangerang. Nah, pada segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari founder Choklatin Signature bersama dengan Kak Irene. Boleh kenalin dulu nih Kak Irene. Oke, halo, aku Irene Srosoputra, founder dari Choklatin Signature. Jadi Choklatin ini adalah bubuk minuman coklat premium. Jadi kita ngolah minuman coklat premium itu di Kota Tangerang. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan mengelola asli ya, berarti homemade dari Kota Tangerang gitu. Nah, sebelumnya gimana sih awal mulanya Kak bisa merintis Choklatin ini sampai bisa ke dunia tersebut gitu Kak, bisa mengeksplor? Oke, jadi sebelumnya Choklatin Signature itu kita adalah bubuk minuman coklat premium yang memang bahan bakunya kami olah dari biji kakao, asalnya dari Sulawesi Selatan dan juga dari Jawa Timur. Nah, produksinya sendiri kita di Tangerang. Nah, selama ini kami tuh UMKM yang memang aktif dari bazar dan juga pameran-pameran gitu. Jadi kalau tadi Kak Jidan nyebutin, udah pernah ke US, kemana-kemana gitu ya. Sebenarnya saya ikut di beberapa tempat tapi tidak semua, karena kebetulan bisnis ini juga jalannya bareng sama suami, jadi kita gantian aja gitu. Ada yang memang di pameran, kalau di Boston saya ikut, tapi kalau ke Riyadh waktu itu suami saya yang berangkat gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, berdirinya sampai sejauh ini gitu, dari tahun berapa nih Kak? Kami lahir 2016. Jadi dulu itu sebetulnya awalnya dari saya pengen banget minum coklat. Tapi kita gak nemu coklat coklat yang istilahnya masuk dengan taste yang saya mau gitu ya. Nah, ternyata taste yang saya suka itu adalah coklat import nih. Nah, secara rasa confirm enak. Tapi kantongnya yang tidak confirm ya. betul. Harganya luar biasa kan. Nah, emang sih. Jadi sebenarnya triggernya tuh dari situ. Nah, terus akhirnya saya mulai kayaknya saya pengen ngeracik coklat sendiri, karena jujur aja coklat lokal yang waktu itu saya temuin rasanya masih lebih dominan manis. Jadi nggak terlalu kena nih rasa coklatnya gitu. Jadi mulai ngeracik-racik sendiri. Akhirnya waktu itu ngantor nih, kayak sekarang lah ya, saya suka bawa tumbler. Jadi bawa tumbler isinya minuman coklat yang udah saya racik sendiri gitu ya. Dari situ terus teman-teman nyobain, terus ada yang mau order. Jujur aja sih sebetulnya ini bukan ya diseriusin, bukan diniatin bisnis. Jadi gara-gara dari orderan teman-teman, terus akhirnya kok lumayan ya gitu. Akhirnya ya udah deh kita bisnisin aja sekalian gitu. Berarti titik poinnya adalah dari hobi meminum coklat dan akhirnya produksi sendiri. Betul. Nah, yang perlu aku ulik nih, sebelum kakak ini merintis menjadi pengusaha coklat tersebut, nah sebelumnya kakak profesinya apa sih? Dulu saya pekerja, saya kerja di IO dulu. Dulu saya orang IO, jadi kerjanya nggak 9 to 5 di kantor. Jadi kalau misalnya lagi ada event saya keluar gitu. Jadi ya lebih sering ngurusin pameran, ngurusin event gitu ya. Jadi berlatar belakang seorang IO dan kini mulai merambah menjadi pengusaha gitu ya Kak. Nah, selama dari tahun 2016 sampai saat ini tentu banyak gejolak yang memang dialami gitu ya, naik turunnya nih. Kalau boleh tahu nih, ceritakan nih Kak sedikit aja mengenai gimana sih Kak bisa struggle ini gitu. Mungkin ada kisah yang sedihnya gitu, boleh diceritakan nih Kak. Jadi balik lagi ke ceritanya Choklatin di awal ya. Waktu itu kita
karena pengen bikin minuman coklat enak gitu ya. Betul. Kita ngeracik sendiri, terus mulailah ngulik nih. Ternyata saya dapat dapat riset yang luar biasa di Google. Indonesia negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Tapi saya sendiri sebagai orang Indonesia nggak tahu. Kita kan taunya coklat itu biasanya dari Swiss, Betul. dari Belgia gitu ya. Nah terus disitulah sebenarnya trigger saya pengen ngangkat coklat asli Indonesia nih. Mulai searching coklat Indonesia tuh adanya di daerah mana aja. Nah itulah mulai sebenarnya keinginan untuk ngebawa coklat Indonesia supaya lebih dikenal. Jadi memang dari awal misinya kalau memang mau bisnis ya udah terjun sekalian, tapi produknya harus punya value. Jadi bukan cuma sekedar jualan terus ya udah selesai gitu ya. Masya Allah, menginspirasi banget ya. Emang gak salah nih, tepuk tangan dulu untuk Kak Iren ini. Emang gak salah ngedatangin narasumber yang luar biasa setiap podcast kali ini. Karena memang bukti nyata Kak Iren ini berusaha melakukan usahanya untuk membentuk Coklatin Signature. Itu bukan hanya individual saja, tetapi Kak Iren di sini mau loh mengenalkan produk lokal ke mancanegara dan sampai akhirnya saat ini bisa ke dunia. Tepuk tangan semua teman-teman. Thank you. Luar biasa banget, salut nih Kak. Makanya aku agak grogi nih ngobrol bareng dengan sosok inspiratif, wanita inspiratif banget nih dari kota Tangerang gitu kan. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, di awal nih ada tantangan awal nih Kak saat Kakak terjun di Coklatin Signature ini. Apa sih pengalaman yang paling seru dan nggak bisa dilupakan kalau boleh tahu nih selama berusaha ini? Oke, kalau tantangan sebetulnya karena kita pengen ngasih tahu bahwa rasa coklat yang sebetulnya itu seperti ini. Dulu awal-awal istilahnya mulai bisnis, mengedukasi customer itu susah. Karena orang apalagi perempuan ya, kalau kita tawarin coklat pasti anggapnya takut gendut. Iya, kan? semangat. Nah, padahal sebetulnya yang bikin gemuk itu bukan coklatnya, tapi kadar gulanya di dalam produk tersebut. Okay. Nah, jadi kita struggle tuh mulai kenalin bahwa coklat yang sehat itu seperti ini loh, yang kandungan coklatnya lebih tinggi dan kadar gulanya lebih rendah gitu. Jadi struggle-nya sebetulnya di situ, sampai orang kan suka juga ngebedain kayak membandingkan, apa sih kok sama-sama coklat tapi yang satu harganya mungkin lebih premium, yang satu harganya kok lebih murah gitu ya. Kenapa gitu? Sementara yang harganya lebih murah lebih banyak bisa didapatkan gitu ya. Nah, itu juga strugglingnya kita. Kita memang istilahnya artisan produk, kita kasih tahu bahwa memang produk kita punya value, kita juga memang ngolahnya dari biji kakao asli gitu ya, tidak pakai artificial. Itu sih yang bikin struggle-nya. Tapi at least setelah berjalannya waktu, orang yang sudah tahu, makanya kita mulainya dari bazar ke bazar dan pameran-pameran. Karena ngedukasi dari bazar, dari pameran itu lebih gampang. Orang-orang tuh minum sampling kan kita ngasih sampling nih. Mereka minum terus mereka bisa ngerasain, nyobain, oh iya ya ternyata memang rasa coklatnya beda. Nah, dari situ edukasinya kita mulai masuk, barulah istilahnya customer merasakan memang ada value-nya, rasanya beda dan bisa repeat order gitu. Nah, tadi kan Kakak udah mengenalkan tentang Coklatin Signature sendiri, bahwa di sini Coklatin Signature itu lebih dominan kepada coklatnya daripada gulanya gitu kan. Kalau boleh tahu persentasenya berapa persen nih Kak? Tergantung. Jadi kalau kami memang ada 4 varian. Nah, yang paling kecil persentase coklatnya itu ada di varian Sweet Classic. Ini ya? Iya. Boleh tunjukkan Kak mungkin? Kalau ini kebetulan Sweet Classicnya lagi nggak bawa nih ya. Jadi ada kandungan kakaonya itu 50%. Tapi itu benar-benar dari biji kakao asli, bukan dari artificial. Jadi bukan dari perasa gitu. Biasanya kan ada perasanya gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada perasanya sama sekali, dan kandungan yang paling tinggi itu ada di 80%. 80%? Iya, jadi rasa coklatnya berasa banget, tapi karena nggak pakai artificial, nggak pakai pengental, itu nggak bikin nyangkut di tenggorokan. Kadang suka kan makan atau minum coklat, istilahnya belum nyampe bawah tuh udah sakit gitu ya. Sakit banget ya. Bahasa ininya Mas kayak seret banget di sini gitu. Jadi kalau kita insya Allah produknya semua aman, dan kalau bahasanya kami itu ya nyaman di tenggorokan, nyaman di perut. Ini nih ya Kak. Ya. Yang mana tuh kalau boleh tahu yang Sweet Classic itu yang warnanya biru, yang navy. I see. Nah, itu Sweet Classic yang kadar coklatnya yang paling rendah itu 50%. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen coklatnya lebih light, nah itu bisa diambil yang varian Sweet Classic gitu. Nah, mungkin hari ini, detik ini, nah Kakak boleh nih Kak untuk
memecahkan stigma bahwa makan coklat itu adalah gemuk. Itu fakta atau mitos? Mitos dong. Oke. Karena yang bikin gendut itu, yang bikin gemuk itu bukan kadar coklatnya, tapi kadar gulanya. Jadi selama coklat dikonsumsi dengan kandungan coklat yang lebih tinggi daripada kadar gulanya, itu gak bikin gendut. Apalagi banyak sekali artikel gitu ya yang bilang malah dark coklat justru malah lebih bagus untuk diet. Karena antioksidannya tinggi, terus juga banyak kandungan-kandungan yang justru malah lebih bagus gitu untuk tubuh kita. Jadi bukan bikin gendut gitu. Oke. Mana nih teman-teman warga Kota Tangerang semua yang memang pejuang diet tapi ngurangin coklat gitu kan. Tapi jangan salah, di Coklatin Signature ini bisa teman-teman yang buat diet juga. Jadi jangan takut gemuk karena di Coklatin Signature coklatnya lebih banyak daripada kandungan gulanya. Oke. Kak, selanjutnya nih aku mau tanya nih Kak, dari tadi yang udah Kakak ceritakan gitu kan ya, pengalaman dari tahun 2016 sampai saat ini, banyak juga struggle-nya yang memang dialami. Nah, terus kita kayaknya lebih kulik kepada mengeksplor nih kan, mengeksplor ke luar negeri nih. Boleh ceritakan mungkin Kak, awal mulanya bisa mengeksplor ke luar negeri itu seperti apa dan gimana? Mungkin teman-teman UMKM di sini yang menyaksikan juga nih pengen tahu juga gitu loh Kak. Oke. Kita ke luar negeri itu sebetulnya dari pameran tadi. Jadi dari bazar-bazar dan juga pameran itu banyak kebuka peluang kan. Peluang-peluang itu terbuka, apalagi pada saat kita ketemu customer itu kan juga nggak cuma customer lokal ya, biasanya ada juga bule istilahnya yang nyobain gitu ya. Nah itu mulai banyak berdatangan tawaran pameran ke luar negeri. Dan juga program-program pemerintah yang kami dapat baik dari BUMN atau kementerian, kan UMKM banyak sekali tuh dapat fasilitas pameran dalam dan luar negeri ya. Nah biasanya kita di-invite, dikurasi untuk ikut pameran misalnya di mana. Nah kami tuh biasanya kita lihat kalau negaranya potensial untuk produk kami, nah kita berangkat. Jadi kita berangkat ikut pameran di sana dan kita lihat ternyata punya peluang nih. Nah disitulah ajang kita mencari buyer potensial yang memang istilahnya mencari produk kita dan bisa kita bawa ke sana gitu. Jadi sebetulnya buyer-buyer yang kita dapat itu biasanya dari pameran-pameran tersebut. Nah pulang dari pameran itu kita biasanya kontak lagi. Nah kita follow up istilahnya ya, buyer-buyer mana nih yang potensial yang bisa kita masukin produk kita. Nah alhamdulillah waktu itu pameran di Boston kami juga dapat buyer di sana. Jadi kami kirim barang ke sana dan produknya juga diterima. Bahkan istilahnya sebelum kami deal MOU pun untuk kirim ke ya ini 2022 di Boston. Iya di Boston, di USA betul. Lagi COVID loh ini. Lagi udah mulai turun sih ya karena ya 2022 makanya masih pakai masker tuh. Oke. Jadi dari sana ternyata orang-orang sana tuh banyak yang wah ini serius nih coklat dari Indonesia gitu kan. Oh ternyata Indonesia punya coklat gitu. Mereka tuh malah amazed gitu. Nah kalau ini yang di Washington DC ini kebetulan kami nggak ke sana tapi kami fasilitasi produknya dibawa ke sana dan alhamdulillah kita juga dapat dokumentasi lengkap gitu. Gitu sih. Wah sekali lagi tepuk tangan untuk Coklatin Signature teman-teman semua. Thank you. Lagi-lagi salut banget Kak, Masya Allah banget. Kakak adalah seorang wanita tapi yang memang menginspirasi banget. Ibaratnya untuk saat ini adalah Kartini masa kini, asik. Oh ya Kak, aku mau tahu juga nih Kak ya. Tadi kan Kakak udah mengeksplor banyak banget ya. Nah, yang aku tahu sih, aku dengar katanya Kakak sebentar lagi nih mau melakukan ekspansi ke Jepang gitu kan. Nah, persiapan apa aja yang udah dilakukan nih Kak sejauh ini? Oke, iya betul banget sih kita lagi persiapan untuk ekspansi ke Jepang. Jadi kemarin juga memang lagi-lagi dapatnya dari pameran, terus ternyata potensial buyer dan mau repeat istilahnya ke jumlah yang lebih besar gitu ya. Nah, salah satu yang perlu dipersiapkan untuk market ke Jepang adalah Jepang itu punya syarat khusus yang meminta kita untuk melewati masa itu gitu. Jadi kita produk kita dikirim ke sana itu untuk dicek di lab sana apakah produk kita itu aman untuk diedarkan di sana. Jadi sekarang sudah dapat sertifikasinya dan insya Allah dalam waktu dekat kita udah bisa kirim barangnya. Jadi kalau sertifikasinya itu nggak di-approve artinya produk kita nggak aman, nggak bisa juga masuk pasar sana. Oke. Sejauh ini udah ada berapa negara yang udah pernah Coklatin Signature lakukan pameran?
Kalau pameran kami pernah ke China 2 kali, ada di Nanning sama di Guangzhou, terus ke USA ya di Boston, terus Riyadh, Iya. sama kemarin ini, aduh aku lupa lagi, sama sih di Saudi Masih juga, Saudi juga, Timur masih Tengah di ya, Saudi juga, gitu. betul. Oke. Gitu. Nah Kak, dari sejauh ini kan orang-orang luar kan menilai bahwa nggak nyangka ya dengan Indonesia. Ternyata Indonesia juga menghasilkan coklat juga gitu kan. Nah, kira-kira Kakak ngambil metik coklat ini dari mana? Dari memang pabrik besar kah atau memang dari petani gitu? Oke, sebetulnya bukan saat ini aja. Oke. Indonesia itu udah lama banget, kita sebenarnya salah satu negara penghasil kakao terbesar, Baik. nomor 3 Nomor 3. pada tahun Nomor 2016. Oke. Jadi waktu kami launching itu salah satu artikelnya tuh banyak tuh keluar bahwa Indonesia negara penghasil kakao terbesar ketiga. Tapi memang kita nggak tahu karena selama ini yang kita tahu memang coklat dari Swiss, dari Belgia. Iya. Nah padahal sebetulnya di Swiss sama di Belgia kan nggak punya perkebunan coklat kan. Betul. Perkebunannya adanya di sini gitu. Bahkan ini aja saya juga kan kita tiap hari belajar ya. Malah Banten dulu juga salah satu daerah penghasil kakao loh, tapi memang saat ini udah habis. Jadi tergantikan dengan tanaman lain gitu. Nah sebetulnya itu yang men-trigger kita. Kok kita negara penghasil kakao tapi kita kayak nggak punya produk coklat yang diakui gitu ya. Makanya kenapa coklatin itu kalaupun mau ekspor, kami nggak mau ekspor dalam bentuk komoditi yang nggak ada brand gitu ya. Jadi kami maunya as a brand. Supaya kita berharap kalau Kak Jidan lihat deh logo C-nya ini. C. C-nya kita itu adalah daerah penghasil kakao di Indonesia. Jadi mimpinya Coklatin adalah insya Allah kalau Coklatin besar, logo C itu orang udah tahu bahwa itu adalah produknya orang Indonesia. Karena di kalau foto juga bisa gini Ki. Canda. Oke, Kak, sejauh ini berarti memanfaatkan petani-petani memang ya. Betul. Dari daerah mana? Saat ini kita ambilnya dari Sulawesi Selatan dan juga Jawa Timur, gitu. Dan sekarang kita lagi berproses untuk menghidupkan kembali kakao di Banten. Jadi rehabilitasi tanaman kakao. Kalau nanam dari awal itu kan tanaman kakao butuh waktunya sekitar 5 tahun ya. Betul. Jadi ternyata setelah kita beberapa kali survei ini ke daerah Pandeglang, masih ada petani yang masih punya pohon coklat. Masih ada pohon kakao, tapi memang produktivitasnya belum bagus karena mereka sendiri tidak teredukasi. Oh fermentasi itu apa? Terus jadi kalau di daerah Pandeglang ya itu benar-benar buahnya tuh kayak dijual kayak mangga, istilahnya yang kayak oh ya udah kalau mau diambil aja gitu. Padahal sebetulnya itu tuh sekarang lagi jadi harganya udah kayak emas gitu ya, istilahnya berharga sekali kalau memang mereka bisa teredukasi, produktivitas tanamannya bisa lebih bagus gitu. Menurut Kakak di Kota Tangerang berpotensi nggak sih Kak untuk menanam coklat tersebut? Kalau di Kota Tangerang ya harus lihat tanamannya harus lihat lahannya juga ya, betul, karena kakao ini tanamannya memang butuh tanah yang harus cocok gitu. Kan ada varietas-varietasnya juga ya gitu. Jadi maksudnya mungkin Kota Tangerang sendiri ibaratnya masalah tanahnya masih kurang misalkan ya, tapi kita yang memang memanfaatkan itu dari daerah yang memang berpotensi di Banten gitu ya. Termasuk Kak Iren ini yang memang asli Kota Tangerang tapi memanfaatkan coklat dari petani-petani kecil gitu kan untuk diolah dan akhirnya bisa menjadi sebuah varian coklat yang memang signature. Jadi dinamakan dengan Coklatin Signature. Oke. Nah Kak, aku mau tanya nih Kak. Nah, dari kakak kan udah berkelana di negara-negara memang yang besar ya tadi ya bisa disebut gitu. Momen saat kakak bertemu dengan turis nih, tanggapan turis itu bagaimana sih Kak responnya? Amazed aja mereka sama ini coklat Indonesia ya gitu. Mereka kayak nggak nyangka aja sih kalau Indonesia itu punya coklat yang memang enak gitu ya dan bisa diterima taste-nya sama mereka gitu. Jadi gak cuma di luar negeri sebetulnya. Kalau pameran di Indonesia pun kayak contoh lah kan kita ada pameran tahunan terbesar ya, ada Trade Expo Indonesia itu yang istilahnya ngumpulin semua UMKM dari daerah gitu ya. Dan produk-produknya sudah terkurasi, udah produk siap ekspor istilahnya gitu ya. Itu kan banyak juga bayar-bayar orang luar negeri yang datang dan mereka juga kayak appreciate gitu. Banyak sekali brand-brand lokal saat ini yang gak cuma brand dari coklat tapi produk lain juga rasanya kok kualitasnya sekarang udah lebih keren-keren gitu.
Jadi sebenarnya banyak sih produk kita yang luar biasa kerennya potensinya gitu. Oke. Sejauh ini Kak, biarin teman-teman yang memang di sini punya usaha termasuk UMKM lah gitu kan, bisa kayak kakak kayak gini ya, bisa ibaratnya menjalin banyak banget nih pengalaman ataupun menjalin banyak banget relasi-relasi gitu kan. Itu yang harus dilakukan, langkah awalnya seperti apa Kak? Jangan menutup diri, jangan Oke. berhenti belajar, jangan menutup diri. Jadi setiap hari pasti akan ada peluang, tergantung kita menanggapinya. Kayak misalnya ngobrol sama orang aja tuh sebetulnya bisa jadi peluang. Yang penting kita nggak berhenti bermimpi aja, sama ya konsisten ya. Jadi kalau udah punya produk, konsisten sama produknya, jangan gampang istilah gini. Kayaknya si A punya produk laku banget nih, terus produkku nggak terlalu laku gitu ya, besok bulan depan ganti produknya gitu ya. Jangan kayak gitu, tapi harus pede sama produk yang kita punya, konsisten, sertifikasinya semua diberesin, terus jangan abaikan pelatihan ataupun bazar-bazar gratisan dari pemerintah. Oke, Nah oke. itu penting banget karena dari situ ya itu tadi potensi kan kebuka ya. Oke. Dari walaupun istilahnya bazar atau pamerannya gratisan, tapi kalau kita ketemu banyak orang itu kan bisa jadi peluang sebetulnya. Nah Coklatin itu dari dulu nggak pernah milih-milih. Jadi kita dikasih bazar gratisan kita jalanin, kita dikasih pelatihan gratisan kita jalanin, karena kita yakin setiap hal yang kita jalanin setiap harinya akan ada potensi-potensi di baliknya. Tergantung kita bisa manfaatin potensi itu apa enggak, itu aja sih. Quotes of the day, luar biasa banget. Walaupun kepanjangan quotes-nya. Oke Kak Iren, dari tadi pengalaman kakak yang udah diceritakan kepada Zidan nih ya. Nah aku pengen tahu juga nih Kak, pesan mungkin buat para UMKM. Mungkin di sini ada teman-teman UMKM yang menonton gitu ya. Nah bagaimana sih Kak agar UMKM ini bisa berkembang gitu ya, bisa memasarkan produk-produknya bukan hanya di daerahnya saja, tetapi bisa nasional, bahkan bisa internasional gitu loh Kak. Konsisten, Oke. jangan milih-milih. Jadi setiap hari itu pasti akan ada peluang. Oke. Tergantung kita bisa ambil peluang, memanfaatkan peluang itu dengan sisi positif atau enggak. Jadi tetap konsisten. Kayak misalnya saya punya produk ya, terus teman saya mungkin punya produk lain yang kelihatannya produknya dia jauh lebih laku daripada produk saya gitu ya. Nah jangan langsung berpaling, tapi kita harus konsisten. Karena yang tahu produknya kita, value produknya kita ya cuma diri kita sendiri. Kalau kita ngejalaninnya konsisten, gak menutup peluang dari manapun, ya insya Allah setiap pintu pasti ada aja kok gitu. Jadi terus sama jangan remehin pelatihan gratis, pameran atau bazar gratis baik dari instansi maupun dari pemerintahan. Karena apa? Kita ketemu banyak orang itu bisa ngejadiin kita peluang. Ya kan kayak hari ini aku ngobrol sama Mas Jidan aja kan mungkin banyak potensi-potensi yang bisa kita gali, entahnya ke depannya mau kolaborasi apa lagi gitu. Jadi kalau kami di Coklatin Signature itu kita nggak pernah milih-milih peluang. Jadi setiap ada peluang yang datang biasanya kalau selama jadwalnya tidak bentrok dengan yang lain, oke, jalanin gitu. Bahkan kita bisa bagi tim karena kita yakin setiap hari akan ada peluang-peluang untuk bisnis kita gitu sih. Oke. Jadi point of view-nya adalah kita kalau teman-teman yang di rumah sendiri mempunyai usaha atau UMKM, intinya jangan menutupi diri dan mau mempunyai jiwa untuk berkembang. Gitu Betul. ya. Jadi manfaatkan juga nih program-program yang memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Termasuk pemerintah Kota Tangerang sendiri nih Kak Iren. Di bawah dari naungan Indakop. Biasanya di situ ada pelatihan-pelatihan yang memang sering diadakan gitu ya. Iya. Oke, Kak Iren luar biasa sekali. Lanjut nih Kak. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Oke, lanjut nih Kak. Kira-kira nih, boleh di-spill nggak nih penghargaan-penghargaan apa yang memang Kak Iren pernah dapatkan sejauh ini? Penghargaan yang Oke. pernah didapatkan ya. Oke. Dari mana ya? UMKM apa nih? Usaha maju. Oke, ini UMKM untuk Indonesia. Oke. Jadi salah satunya juga kita terpilih menjadi 3 besar program UMKM untuk Indonesia. Terus ini tahun berapa ya? Tahun berapa ini? 2023. Ya, 23. 2023. Oke, ada lagi? Terus
ada lagi nggak sih? Banyak sih Banyak sebetulnya. ya. Weh, sombong. Nggak apa-apa Kak, karena ini bisa menjadi inspirasi ya. Oke, terus ini 2024 Indonesia Marketing Association, jadi IMA UMKM Award. Di mana jadi, ini, Kak? Penghargaannya waktu itu kalau nggak salah di daerah Jakarta sih, di Sarinah kalau nggak salah. Tapi ini nasional, jadi UMKM seluruh Indonesia berkompetisi untuk dapat penghargaan ini dan alhamdulillah kami dapat juara 1 di kategori umum. Gitu. Waduh, melawan ratusan banyak UMKM ya? Iya, dari kalau nggak salah 800 sekian peserta. 800 dan kakak 800 juara sekian. 1 dari kota Tangerang. Alhamdulillah. Luar biasa banget, salut. Ada lagi nih, you. coba kita lihat lagi nih teman-teman operator. Oke, jadi mungkin Selain sedikit ini cerita. cerita lagi ya. Dari IMA UMKM Oke. ini ternyata kami juga, terutama saya ya, terpilih sebagai Women Entrepreneur ASEAN kemarin. IMA juga. IMA. Jadi kita salah satu finalis Women Entrepreneur ASEAN. Cuma waktu itu kan penghargaannya apa ya istilahnya, presentasinya harus ke China, jadi kami online gitu. Jadi salah satu perwakilan dari Indonesia ya dari Choklatin Signature. Satu-satunya dari Indonesia. Untuk kategori Women Asian Entrepreneur IMA Asian ya, gitu. 2025 kemarin. Oke, segudang prestasi dan juga tentunya moto dari Kak Iren ini adalah ingin membawa produk lokal bisa dikenal oleh dunia. Betul, tapi sebetulnya mungkin aku pengen spill sedikit ya bahwa Gimana? kalau kompetisi itu kami sebetulnya bukan mengarah ke menang atau kalahnya, tapi sebetulnya ini sih tips and tricks ya. Jadi kalau Choklatin itu setiap tahunnya kita kelihat nih klien mana yang kita belum masukin atau instansi mana yang belum ada database-nya kita. Nah itu kita salah satu carinya adalah mereka buka kompetisi nggak sih? Nah kita ikut kompetisinya sebetulnya supaya dinotis, bahwa ada UMKM dari Kota Tangerang namanya Choklatin loh. Karena itu salah satu juga yang membuka peluang pasar baru untuk kami gitu. Oke, luar biasa banget. Apa nih Kak misi kakak nih ya ke depannya untuk mengembangkan Choklatin tersebut, Choklatin Signature, dan juga selain misi gitu ya, mungkin sekitar 5 ataupun 10 tahun ke depan apa yang mau kakak kembangkan, dan kalau misalnya ada ekspansi nih, ekspansinya harapan kakak mau kemana? Ke pasar lebih lanjut kah atau kemana nih? Silakan Kak. Sebetulnya kami tetap misinya tetap sama. Oke. Pengen coklat Indonesia itu dikenal nggak cuma di negara kita sendiri tapi juga di luar negeri ya. Jadi kami pengennya Indonesia memang dikenal sebagai negara penghasil gak hanya penghasil coklat, biji coklat berkualitas, tapi juga punya produk akhir yang berkualitas gitu. Jadi pengen lebih dikenal lah coklat Indonesia ya. Gitu. Amin. Makanya kalau di Instagram kita pakai hashtagnya bangga minum coklat Indonesia gitu. Tadi aku sempat ngepoin. Iya, jadi mulai hari ini harus minum coklat Indonesia ya. Iya. Jangan lupa juga Choklatin Signature. Masuk gak? Masuk. Tuh gak apa-apa dong sambil promosi, dan memang ini kita bangga memang minum produk coklat Indonesia. Nah, untuk masalah harga nih Kak, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran dari podcast Ngobrol Inspiratif kali ini untuk pengen juga beli Choklatin gitu ya. Untuk rate harganya kira-kira dijual dengan angka berapa, dan mungkin untuk pembelian itu di mana nih Kak gitu. Oke, kalau range harga kami ada ready to drink dari 25.000 sampai 30.000 rupiah. Terus kalau untuk produk coklat powdernya itu start from 50.000 sampai 115.000, dan semua available di e-commerce, ada di Tokopedia, di Shopee, bisa juga melalui WhatsApp kami gitu. Kalau untuk di e-commerce apa namanya? Choklatin Signature Official. Iya, pokoknya udah mall lah itu. E-commerce-nya. Kalau untuk WhatsApp? Di WhatsApp boleh ordernya, saya lupa lagi nomor admin berapa ya. Langsung Langsung ke Instagram aja. Iya, betul. Choklatin_in ya. Iya, coklat_in. Centang biru nih ya. Iya. Biar terverified kan, iya. Bahwa itu adalah akun official dari Choklatin Indonesia. Oke Kak, mungkin terakhir nih Kak, pesan-pesan nih Kak, pesan untuk mungkin masyarakat Kota Tangerang ataupun untuk para UMKM yang sedang menyaksikan podcast kali ini, pesan
dari Kak Iren untuk bisa struggle dalam menjalankan usaha kayak gimana nih Kak? Boleh? Ini sebetulnya sering sih saya hubungin ya. Kalau saya sih pesannya buat teman-teman UMKM, bisnis tanpa tapi. Jadi nggak usah kebanyakan mikir, kalau memang udah punya produk yang bagus, konsisten, jalanin. Terus banyak belajar setiap harinya, jangan berhenti belajar. Karena kita harus tetap ngupgrade diri kita sendiri. Produk itu nggak punya nyawa, ownernya yang punya nyawa. Jadi kalau ownernya nggak upgrade ilmu, ya produknya nggak akan kemana-mana gitu. Aduh, gong banget, bisa jadi quotes buat teman-teman UMKM hari ini nih. Oke, bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast Ngobrol Inspiratif kali ini, jangan lupa untuk follow Coklatin Signature di coklat_IN. Udah 11,5 ribu followers ya. Oke, mungkin untuk alamat ya Kak, alamat dari produksi Coklatin ini ya. Nih kita ada di Udah Ruko Gria langsung Permata. ada. Iya, di Ruko Gria Permata, Kota Tangerang. Jadi kalau mau beli langsung juga boleh datang. Kita juga ada workshop kecilnya kita. Terus mau lewat Instagram, e-commerce boleh juga gitu. Oke, mungkin untuk warga Kota Tangerang semua yang sedang menyaksikan, nggak kerasa nih Kak ya, nggak kerasa kita udah sampai di akhir pembahasan ya pada Ngobrol Inspiratif kali ini yang bersama dengan Kak Iren, founder dari Coklatin Signature, yang luar biasa sekali untuk menceritakan pengalamannya dalam merintis usaha Coklatin Signature. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang mungkin kepo untuk menonton podcast Ngobrol Inspiratif lainnya, dapat juga saksikan terus di channel YouTube Tangerang TV, karena tiap minggunya kita akan ada nih Kak Iren, akan mendatangkan pengusaha-pengusaha dari Kota Tangerang yang memang luar biasa, menginspiratif juga seperti Kak Iren. Kalau aku sih sebutnya Kak Iren untuk saat ini adalah Kartini masa kini. Wah, thank you. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan podcast Ngobrol Inspiratif, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @Tangerang TV dan YouTube-nya Tangerang TV untuk di-subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih Kak Iren atas waktunya udah berkenan datang di podcast Ngobrol Inspiratif kali ini. Dan aku Zidan, Kak Iren, mewakili bersama dengan kru pada hari ini yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Ngobrol Inspiratif selanjutnya. Thank you. Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.